Guys, di depan kita udah ada 4 buah busi high performance yang konon katanya bakal bisa ningkatin performa Vespa kalian. Nah, bener gak sih? Terus, apakah kalau keempat busi ini dipasang di mesin Vespa standar bisa ningkatin performa? Nah, daripada penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Bener gak sih busi-busi ini bisa naikin performa Vespa kalian? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Di tengah pandemi yang lagi makin menggila ini, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi ya. Nah guys, daripada kita pusing mikirin COVID yang gak selesai-selesai, mendingan sekarang kita review soal busi racing ya. Nah, di depan kita udah ada 4 buah busi dari beberapa pabrikan busi ternama ya. Di antaranya ada Magneti Marelli sebelah kiri, ini made in Italy. Ada Briz ini perusahaan busi dari Republik Ceko. Ada juga Denso, ya udah kita tahu dia salah satu pabrikan busi terkenal juga dari Jepang. Yang ini juga sama, Briz made in Republik Ceko. Ya, keempat busi ini adalah kategori busi high performance yang jika digunakan untuk mesin high performance juga, ini akan menambah daya mesin kalian secara signifikan. Nah, tapi sejauh apa sih penambahan daya keempat busi ini kalau misalkan kita pakai di mesin yang spesifikasinya masih spek harian gitu? Apakah mereka bisa nambah performa Vespa kita atau malah mubazir, nggak nambah performa secara signifikan? Karena busi-busi ini harganya sama sekali nggak murah. Oke, kita mulai dari yang paling murah, ini harganya 48.000. Lanjut ke sini, ini harganya 51.000. Mulai ke sini, harganya udah mulai makin ngawur, ini harganya 98.000. Dan yang ini harganya, siap denger ya? Oke, ini harganya adalah 200.000 rupiah. Mantap ya kan? Mahal nih busi. Kenapa bisa semahal itu? Nanti akan saya jelasin. Oke. Jadi keempat busi ini akan saya tes di Vespa saya yang ini, Sprint Bagol Silver ini. Spesifikasi mesinnya masih standar, kecuali headnya saya udah ganti pakai head Excel, makanya businya semuanya drat panjang kecuali ini. Ini busi ini nanti akan saya tes di Super karena dia masih head bawaan. Speknya masih original head Excel 1A, dipapras sedikit supaya kompresi naik. Gearboxnya udah kopling 7 koplingnya ya. Giginya 21 sama apa lagi ya? Udah itu aja, pengapian semua standar. Masih bawaan pabrik kecuali spoolnya udah 12 volt tapi masih pakai platina, masih pakai coil standar. Jadi anggaplah Vespa Sprint ini adalah mesin standar ya. Oke, kita coba bahas dari busi yang paling kiri, Magneti Marelli. Nah, Magneti Marelli ini kodenya CW78 LPS ya. Nah, kalau kita lihat dia materialnya lumayan oke. Terus dia spesifikasinya dia busi yang punya 3 kaki. Nah, konon katanya busi kaki 3 ini adalah busi yang bisa memberikan pengapian maksimal di mesin kalian. Benar apa enggak? Kita lihat. Cuma yang lucu adalah bentuk matanya. Dia pesek gitu ya, tipis, kecil. Biasanya kan kalau busi agak tinggi ya atau agak tebal. Ini dia kecil gini. Nah, ini apakah bisa cepat habis atau enggak? Nah, saya kurang tahu. Nanti ini harus dites dalam jangka panjang ya teman-teman. Tapi yang jelas yang bikin unik adalah dia kakinya 3. Konon katanya
ini bisa kasih performa terbaik. Oke, dari material sih biasa aja ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, kita coba ke busi yang sebelahnya. Nah, Breeze, kita lanjut. Nah, ini busi ini made in Cekoslovakia ya. Nah, Breeze ini juga salah satu produsen busi ternama di dunia ya. Dia udah sering bikin busi-busi racing, busi-busi yang bagus-bagus juga banyak ya Breeze. Cuma kalau ini kelihatannya sepintas kayak busi biasa, materialnya kayaknya biasa aja. Cuma ini bahannya adalah koper. Nah, konon katanya menurut spesifikasinya, busi koper ini bisa memberikan daya ledak yang lebih bagus daripada yang bahannya ini iridium gitu. Katanya sih lebih bagus daripada pembakaran busi iridium. Apakah benar? Nggak tahu juga ya. Nanti kita tes performanya kayak apa. Karena di super saya itu kan saya pakai busi NGK G-Power ya. Itu bahannya platinum. Nah, kita coba kalau pakai busi ini apakah lebih bagus performanya. Nanti kita tes. Oke, ini Breeze N14YC made in Ceko. Ini harganya 51.000. Nah, lanjut ke busi yang berikutnya. Nah, ini adalah Denso Iridium Power. Nah, yang bikin busi ini mahal, ini harganya 98.000. Yang bikin mahal itu adalah bahannya, materialnya. Ini materialnya adalah iridium. Seperti yang kita tahu, iridium itu adalah salah satu logam mulia ya. Nah, kita lihat matanya tuh. Gila. Mantep ya, kelihatan kokoh. Terus finishing ininya juga kelihatan bagus, mengkilat gini ya. Materialnya oke nih. Ini kodenya ya, IW27. Buat teman-teman yang mau nyari. Nah, jadi kelihatan banget ini busi, materialnya emang material bagus. Ya wajar ya, mengingat harganya juga gak murah, hampir 100.000. Dengan busi ini kita mungkin bisa dapat busi dan motor berapa biji tuh? 5 biji kali ya. Gitu, itu bisa 5 biji bisa buat 5 tahun tuh busi ya. Nah, nanti kita bakal tes juga di Vespa Sprint Bagol ini. Cuma yang harus diperhatiin ini adalah busi dingin teman-teman. Ya. Seperti yang kita tahu, busi dingin ini susah mencapai suhu optimal ketika di mesin standar. Nah, tapi apakah busi ini bakal mubazir di mesin standar? Nanti kita cobain lah. Oke, busi Denso Iridium Power 98.000. Nah, kita sampai di busi yang paling wow menurut saya ya. Busi ini setara dengan 10 biji busi dan motor ya. Ini harganya 200.000, lebih malah mungkinnya bisa lebih dari 10 busi dan motor, bisa buat 10 tahunan tuh. Nah, ini adalah Breeze Silver L10S kodenya. Nah, setahu saya busi Breeze ini untuk busi high performance biasanya kodenya dimulai dari angka 8, 10, dan seterusnya. Jadi semakin kecil angkanya ini semakin semakin bagus performanya. Yang saya tahu begitu. Jadi bisa dibilang busi ini adalah busi super high performance dari Breeze. Ini harganya 200.000. Bahannya dari perak ya. Seperti yang kita tahu, perak juga adalah salah satu logam mulia ya. Jadi ya pantas kenapa dia mahal, karena ya materialnya terbuat dari silver atau perak. Warnanya juga beda ya dibandingin sama busi lain. Kita coba bandingin ya. Nah, kalau Denso dia cenderung lebih shiny, kalau ini dia warnanya satin, warna doff gitu ya. Nah, ini busi enteng banget, ringan tapi kerasa banget nih, kokoh gitu sih ini ya, kuat banget. Nah, mungkin ini ya sesuai namanya ya, busi super high performance ya. Kita akan coba seperti apa. Apakah dia bisa nambah performa Vespa kalian
secara signifikan, atau ya biasa aja, sama aja kayak misalkan busi-busi yang harganya 50 ribuan gitu ya, gitu. Oke. Emang busi ini diciptakan untuk mesin-mesin yang untuk racing ya, untuk balap gitu dan high performance. Untuk mungkin touring juga ya, motor-motor. Sebenarnya ini busi secara spesifikasi ini buat Ninja gitu ya, NSR. Tapi ya nggak ada salahnya kita cobain di Vespa kan gitu. Oke. Ya itulah tadi keempat busi ini. Nanti di video berikutnya saya akan tes performanya. Di performa itu juga saya akan bagi jadi beberapa tes ya. Yang pertama itu saya akan coba tes cold start atau tes starter dalam kondisi mesin masih dingin. Yang kedua saya akan tes performanya untuk pemakaian dalam kota, jadi untuk stop and go. Dan yang ketiga saya akan tes performanya ketika dipakai untuk rute yang cukup ekstrim gitu ya. Contoh tanjakan dan turunan yang ekstrim gitu. Oke, nanti videonya silakan ditunggu aja. Nanti saya akan tes performanya satu-satu sini. Kira-kira busi mana nih yang bakal ngasih performa terbaik? Apakah yang paling mahal? Atau justru yang paling murah? Atau justru yang di tengah-tengah? Nah, kita lihat aja nanti gimana hasil tesnya. Ikutin terus di channel ini. Jangan lupa juga di subscribe dan di like ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tanya di kolom komentar. Nah, untuk video yang kedua, part 2-nya akan tayang mungkin sekitar beberapa hari setelah video pertama ini keluar. Oke? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Jangan lupa juga di komen ya kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.